Oke, video selanjutnya adalah tentang key attribute. Key attribute ini pemahaman yang sangat penting bagi database designer. Jadi salah satu kunci dari pemodelan IR Anda. Sebab kalau Anda salah menentukan key dari sebuah attribute, maka data Anda akan satu kali error, maka akan mempengaruhi error-error yang lain. Seperti itu. Jadi bagaimana Anda memilih key attribute? Jadi apa sebenarnya key attribute? Jadi dari katanya sudah sangat jelas ya, jadi atribut kunci. Jadi atribut kunci itu yang seperti apa? Yaitu atribut yang membuat entity Anda itu unik. Unik terhadap apa? Unik itu memang berbeda dengan yang lain gitu. Unik tidak sama dengan yang lain. Unik dengan apa? Ya dengan entity yang lain. Jadi ketika satu key itu disebut, maka hanya akan menunjuk ke satu entity dan tidak akan menunjuk ke entity yang lain. Nah, seperti itu. Atribut kunci gitu ya, seperti itu. Kemudian bahwa atribut kunci itu mungkin saja lebih dari satu. Sebab mungkin kalau hanya satu tidak membuat entity itu unik gitu ya, maka Anda kadang mungkin perlu menambahkan 2 atribut kunci, mungkin juga 3. Nah, seperti itu. Jadi bisa saja beberapa untuk menunjukkan keunikan dari sebuah entity gitu, seperti itu. Kemudian bahwa atribut tersebut itu tidak bisa berubah gitu ya, tidak boleh berubah. That doesn't change. Sebagai contoh begini, jangan pernah menggunakan atribut age sebagai key attribute. Umur ya, misalnya Anda punya entity member gitu, kemudian dia punya atribut age, di mana age itu adalah derived attribute. Jadi bisa berubah. Jadi tahun ini umurnya 17, tahun berikutnya dia umur 18, jadi bisa berubah. Kalau ada sebuah atribut yang value-nya itu bisa berubah, jangan digunakan sebagai key attribute. Termasuk status, mungkin bisa juga berubah gitu ya. Kemudian terutama untuk atribut-atribut yang derived attribute. Nah, kemudian juga harus valid. Value-nya itu harus valid gitu ya. Jadi tidak boleh kosong. Harus jelas. Oke. Selanjutnya untuk kasus yang sebelumnya, Anda bisa lihat ini di kasus kita yang sederhana, Anda bisa memperhatikan untuk ada 2 entity, member dan duty. Kira-kira untuk entity member itu key attribute-nya yang mana ya kira-kira? Key attribute-nya yang mana ya kira-kira? Status, atau gender, atau name, atau nickname, atau birth date, atau place of birth? Yang mana kira-kira? Mungkin status bisa ya, status bisa. Jadi mungkin ayah dalam satu keluarga, meskipun sudah misalnya bercerai dengan istrinya, tetap aja ayah gitu. Begitu juga ibu, status bisa. Tapi kalau misalnya status student gitu ya, atau mahasiswa, student, dia punya statusnya itu status marriage gitu. Jadi tidak menikah atau menikah mungkin bisa berubah gitu ya. Jadi tapi untuk status dalam family ini tidak bisa berubah. Jadi nggak mungkin anak jadi ayah jadi anak gitu ya. Nah, mungkin status bisa juga. Jadi status langsung bisa melihat entity yang membuat unik dari sebuah entity. Kalau Anda ingin menambahkan mungkin juga bisa gitu ya. Misalnya nickname mungkin juga bisa, kalau memang dirasa kurang. Kalau untuk entity duty, kira-kira key attribute-nya yang mana?
numbernya atau name of duty kira-kira, atau dua-duanya, mungkin bisa juga gampangnya lah number of list gitu ya, number of list. Ini adalah key attribute-nya. Bisa saja mungkin atribut numbernya mungkin satu, satu mungkin ya, tadi adalah number of list dan status. Bisa saja mungkin kan satu ada listnya mungkin sama, bisa juga listnya sama, ada dua list yang sama, A dan B, dua jenis gitu. Jadi mencuci gelas, menyapu ruang tamu misalnya. Mungkin kadang-kadang ruang tamu yang mengerjakan bukan hanya satu orang, jadi mungkin perlu dua orang. Jadi list yang kedua itu adalah C dan B misalnya. Jadi C itu mungkin mencuci baju, kemudian B nya juga membersihkan ruang tamu. Jadi mungkin saja ruang tamu punya ada dua orang yang melakukannya. Jadi tapi yang unik adalah ini. Jadi kalau satu itu adalah cuci gelas, bersihkan ruang tamu, nomor dua adalah cuci baju, membersihkan ruang tamu. Unik ya. Jadi Anda sebagai database designer harus bisa menemukan mana key attribute dari sebuah entity. Nah, kalau untuk kasus company ya, ini kasus yang kedua, company. Sebagai contoh untuk employee misalnya, employee dia punya atribut key-nya yang mana kira-kira? Ada birth date, ada SSN. SSN itu Social Security Number, name, sex, address, salary, ya seperti itu. Maka ya kita bisa tahu bahwa SSN ini adalah key attribute dari employee, entity employee. Kalau department ya mana mungkin bisa name-nya juga number-nya, mungkin number dari department. Kalau project juga bisa name-nya atau number-nya sesuai kebutuhannya seperti apa. Jadi dua project gitu ya, karena mungkin saja dalam satu company dalam satu departemen itu punya nama project yang sama gitu ya. Departemen A punya nama project 1, kemudian ada project 2 gitu ya. Mungkin juga departemen yang lain, departemen B punya nama project yang sama juga, project 1, project 2, tapi mungkin numbernya mungkin bisa beda. Jadi kalau departemen A mungkin punya kode dep A gitu ya, dep A 01 misalnya seperti itu. Kalau departemen B mungkin dia punya numbernya dep B 01. Jadi meskipun namanya sama tapi numbernya beda. Dan untuk entity-entity yang lain juga sama seperti itu. Jadi begitu ya, Anda harus bisa menemukan key dari atribut Anda karena sangat penting.